Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah Pak, sehat. Wah, alhamdulillahnya sendu sekali suaranya Pak Kuncoro ya. Cuaca Seperti mendung Pak. cuaca mendung ya. Sepertinya sudah ini ya, sudah 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 lelah sekali mengerjakan tugas-tugas sepertinya. Apalagi kemarin Pak Kuncoro ketinggalan LK hari ketiganya tidak tahu seperti apa, dan sudah saya minta untuk koordinasi dengan Ibu Siti Nur ya. Dan sudah diinfokan Ibu Siti Nur ke Pak Kuncoro untuk tugas yang kemarin. Sudah Pak, sudah dapat saya. Oke, sudah dapat dan sudah dikerjakan ya. Alhamdulillah, nyusul Pak udah. Oke, mudah-mudahan sudah dikerjakan sehingga nanti ketika saya cek semua memang sudah mengerjakan ya. Update terakhir kita kemarin itu 40 orang kalau tidak salah ya. Pak Kuncoro yang sudah mengerjakan pretest LK hari kedua, kemudian untuk yang LK hari ketiga akan kita cek hari ini. Nah, emang persiapan saya kurang, jadi milih temanya itu harus sesuai gitu. Saya itu udah sesuai menurut saya, tapi ternyata kata Bu Eka belum sesuai. Kalau belum sesuai, Bu Esti disesuaikan Bu ya. Maaf Pak. Oke, tidak apa-apa. Dan yang sudah bergabung baru 31 dengan saya dan admin P2KPTK 2 Jakarta Pusat ya. Izin off kamera, soalnya Zoom 2 ada rapat sekolah. Oke, silakan. Zoom 2 tidak apa-apa ya. Oke, kita tunggu. Silakan Bu Ois, ada yang ingin disampaikan, Bu Ois? Ini Pak, oh, iya. Lagi nggak enak. Enggak Pak, enggak, ini lagi benerin laptopnya dulu Pak. Oke, silakan dibenerin dulu laptopnya. Ibu Leni sedang tidak enak badan, silakan. Semoga cepat sembuh ya Bu Leni ya. Oke, Pak Sabto, Pak Sabto sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menuntaskan hari ini ya Pak Sabto ya. Kita belum mulai Pak, harap bersabar Pak ya. Pak Heri, halo, sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Siti Mariam, di sampingnya ada orang, kenapa itu? Ibu Siti Mariam? Oh, yang mana Ibu Siti Mariamnya ini? Yang tadi atau Mau yang ini? ikutan Pak, mau ikutan. Oh, ini Mau yang lihat. Oh, Nggak apa-apa lihat. Pak, sama-sama satu kelas. Oh iya, Kelas sama-sama satu kelas. Salam kenal Ibu siapa namanya? Tuh, Ibu Febri Pak. Oke, Ibu Febri. Halo Ibu Febri. Salam kenal Bu Febri ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kemudian ada Ibu Lilis. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Lilis ya. Kemudian ada Ibu Firly, ada Ibu Titi juga sudah hadir, Ibu Nurlaila sudah hadir ya. Ibu Desi masih sembunyi-sembunyi kameranya ya. Kemudian Ibu Ruth juga masih belum kelihatan orangnya yang mana. Ibu Feni ini masih terkendala sepertinya dari awal sampai sekarang belum kelihatan wajahnya yang mana ya. Kemudian ada Ibu Sofia, iya Pak, saya mengikuti 2 Zoom. Oke, silahkan. Iya Bapak Ibu, akhir-akhir ini memang sering sekali banyak kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan ya. Jadi harus benar-benar multitasking semuanya. Silakan, selamat makan. Makan apa jam segini ya Bu Uti? Dilanjutkan makannya, tidak usah sembunyi, tidak apa-apa Bu Uti ya. Kemudian ada Ibu Kaswati juga. Oke, sudah bergabung. Ibu Grensi, wajahnya kepotong Ibu Grensi. Oke, bawahan dikit. Assalamualaikum gitu. Pak, mohon maaf tadi terlambat karena itu kendala sinyalnya nggak bisa dibuka. Oh, sinyalnya nggak bisa dibuka. Oke. Nah, maksudnya karena sinyal jadi nggak bisa dibuka Zoom-nya. Mohon maaf ya Pak. Tidak apa-apa Bu Kaswati. Yang penting Ibu sekarang sudah bergabung, dan bergabungnya di depan kantin itu Bu, atau di mana itu?
di depan. Tidak apa-apa, tidak Apa? apa-apa. Silakan, silakan, silakan. Nah, kemudian sudah ada Pak Arfan. Oke, kemudian sudah ada Ibu Afiatun. Ibu Afiatun, alhamdulillah sudah bisa menampakkan wajah. Sekarang kemarin ada kendala, kemarin ada kegiatan lain. Ya. Kemudian ada, ini yang menarik, ini ada Avengers ini ya, kelas atas A, Nur siapa ini namanya? Tidak terlihat namanya. Kemudian Ibu Yayan juga masih konsisten, tidak kelihatan. Ibu Hilda juga saya tidak tahu yang mana Ibu Hilda ya. Ibu Putri, halo Ibu Putri. Akhirnya sekarang sudah tidak ada kesibukan ya Ibu Putri ya? Iya Pak, Assalamualaikum. Kemarin saya nggak bisa duduk karena kan lagi hamil besar, jadi meriang 2 hari. Sekarang sambil senderan ya Pak, maaf ya Pak. Silakan bebas, kalau ibu hamil bebas. Kalau ibu hamil mau sambil tiduran, senderan, bebas kalau ibu hamil ya. Agar, ya tidak apa-apa, agar bayinya nyaman ya. Gitu ya Bu Putri. Oke, saya kira sudah cukup ya, kita nunggu sudah ada 32 orang yang hadir Bapak Ibu. Kita akan mulai saja untuk sesi hari keempat kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru ya di tingkat sekolah dasar, khususnya kelas atas di lingkungan Jakarta Pusat. Alhamdulillah pada hari ini Alhamdulillah pada hari ini Bapak dan Ibu guru akhirnya sudah memasuki tahap-tahap akhir ya. Sudah hari keempat. Saya screenshot 58. Sudah hari keempat dan besok sudah merupakan hari terakhir dari pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Alhamdulillah kurang lebih 4 hari ini Alhamdulillah sudah 4 hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sudah melakukan sharing, kita sama-sama sudah melakukan diskusi ya untuk yang pertama kemarin kaitannya dengan PPK ya dan GLN, penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional. Kemudian selanjutnya pada hari kedua Bapak dan Ibu guru sudah mendiskusikan tentang ya unit pembelajaran pertama karakteristik geografis dan sumber daya alam Indonesia di tingkat nasional atau skupnya nasional. Sementara hari ketiga kemarin, alhamdulillah masing-masing sudah jalan-jalan ke luar negeri semuanya ya. Kemarin masing-masing sudah ada yang pergi ke Brunei, sudah ada yang pergi ke Thailand, sudah ada yang pergi ke Malaysia dan lain sebagainya ketika kita mendiskusikan unit pembelajaran 2 karakteristik geografis sumber daya alam Indonesia di lingkup ASEAN. Ya, jadi harapannya dari modul yang sudah dibaca, modul yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru semua, masing-masing sudah bisa memahami ya tentang konsep kaitannya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, dan masing-masing kemarin juga sudah dengan sangat cerdas memberikan contoh ragam aplikasi di dunia nyata, baik untuk unit pembelajaran pertama maupun untuk unit pembelajaran yang kedua. Dan akhirnya pada hari ini Bapak dan Ibu guru kita nanti akan membahas ya kaitannya dengan ini ya perkembangan kurikulum K13, kemudian selanjutnya tentang pembuatan soal-soal HOTS. Ya, oke Bapak dan Ibu guru, sebelum kita sebelum kita nanti membahas tentang 2 materi tadi, marilah kita buka sesi hari keempat ini dengan sama-sama membaca
basmalah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi kita nantinya memberikan manfaat bagi kita semua dan benar-benar memang menjadikan wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah sesuai dengan hasil diskusi kita, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk nanti ke diskusi, kemudian detail-detail yang lainnya, Pak Kunchoro silahkan minta tolong siapa yang sudah ditunjuk untuk jangan senam jari lagi ya. Kemarin jari-jari sepertinya sudah terlalu sering. Coba yang lain sekarang silakan. Hari ini ya Pak Kunchoro silakan. Ya Pak, hari ini kita dipimpin untuk ice breaking bersama Ibu Sofia. Ibu Sofia, tapi beliau Ya, tadi Ibu Sofia. izin sepertinya. Bu Sofia, sudah ada Bu Sofia? Oke, silakan Ibu Sofia. Oke, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melakukan ice breaking. Mudah-mudahan bisa rileks sebelum Pak Sofia menyampaikan materi pada hari ini. Kalau kemarin senam jari, kalau kita sekarang tepuk tangan ya. Ada tepuk 1, ada tepuk 2, tepuk 3, atau 4. Nah, siap? Kalau tepuk 1, contohnya seperti ini. Coba kita praktekkan semuanya. Tepuk 1. Bisa diulang sekali lagi. Tepuk 1. Ibu Lilis dan yang lain-lain mohon diikuti ya. Jangan sibuk sendiri. Oke, silakan. Lagi biar Kamu sebentar ya Pak. Oke. Ibu Sofia diulangin, contohin lagi. Oke. Contohnya seperti ini. Bisa kita ulang. Kalau tepuk 2 dikombinasi. Tangan sebelah kiri, tangan yang ada sebelah kiri atau hey, bisa? 3, 2, hey. Belum kompak nih. 1, 2, 3, tepuk 2. Hey. Hey. Yang kiri sebelah kanan. Gitu ya. Oke. Sekarang Kak, Bapak Ibu guru sudah gosok gigi kan ya? 2 kali. Jadi malu. Yang begitu wangi. Siap. Tepuk 3. Daripada itu ngambil aja nanti ya. Gitu ya. Oke. Tepuk biasa. Itu tepuk 1. Untuk tepuk 2 dikombinasi dengan hey. Hey. Ketiga dikombinasi dengan ha. Ha. Bisa? Enggak. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Tepuk 2. Hey. Tepuk 1. Oke. 1, 2, 3. Udah sepertinya itu aja Pak. Keren. Terima kasih Ibu Sofi. Oke, terima kasih banyak Ibu Sofi ya. Jadi ternyata tidak jauh-jauh juga dari jari-jari semuanya ya. Kemarin itu ada goyang jari, kemudian jari sebelumnya sekarang memanfaatkan jari ya. Oke, mudah-mudahan ice breaking tadi membuat Bapak dan Ibu guru semua siap untuk mengikuti sesi hari keempat ini ya. Oke, sebelum kita akan membahas materi untuk hari keempat ini Bapak Ibu guru ya, saya ingin meminta ke siapa yang belum saya pernah dengar suaranya ya.
saya ingin meminta Ibu Wid. Ini Ibu Wid siapa Bu Wid? Widya, Widan siapa? Wildan? Ibu Wid, ini Wid siapa? Saya Pak, Oke, Widya. silakan. Oh iya, Bu Widya. Oke, Ibu Widya, ya, kemarin kan salah satu tugas untuk yang LK hari ketiga adalah membuat infografis. Ya. Infografis seperti apa yang dibuat oleh Bu Widya? Silakan. Kemarin saya buat sumber daya Indonesia, sumber daya alam Indonesia dikaitkan dengan keberadaan Indonesianya di ASEAN ya Pak ya. Saya kemarin ambil kondisi geografis Indonesia, saya ambil 2 saja Pak, tapi tidak apa-apa, ambil 3, 4, bebas. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 70% wilayah perairan, itu menjadikan Indonesia menjadi negara penghasil ikan terbesar kedua di antara negara ASEAN. Kemudian Indonesia sebagai negara agraris ya, itu menjadi lumbung padi. Lumbung padi terbesar ketiga ya di ASEAN. Itu saja Pak dari saya. Oke, bisa diperlihatkan infografisnya seperti apa? Masih disimpan? Yang lain jangan sampai sudah dibuang ke tempat sampah ya Bapak Ibu. Coba diperlihatkan. Terlihat nggak ini? Ini sebentar Pak, saya ini dulu virtual background-nya. Oke. Wah, luar biasa. Berarti TK-nya dulu lulus berarti ya Bu Widya. Gambarnya keren. Oke, terima kasih banyak ya Bu Widya. Oke, selanjutnya yang belum saya pernah dengar berbicara ada Ibu Feni sepertinya. Silakan Ibu Feni. LK untuk hari ketiga kemarin yang dibuat sama Ibu Feni apa? Untuk yang infografisnya, Bu? Iya Pak, belum selesai Pak dibuatnya, masih pembuatan. Belum selesai dibuat, masih pembuatan. Oke. Ya, Pak Kuncoro, mungkin nanti bisa minta ini ya, minta tolong dibantu Ibu Feni karena beliau sampai sekarang belum selesai mengerjakan. Sementara hari ini akan ada LK hari keempat dan besok akan ada post-test. Ya, gitu ya. Begitu juga Bapak dan Ibu guru lainnya yang belum mengerjakan, harapannya silakan pada hari ini paling tidak itu sudah harus tuntas untuk yang LK hari ketiga kemarin. Oke, karena Pak Chandra baru bergabung, silakan Pak Chandra, infografis yang dibuat kemarin seperti apa Pak? Bisa di... Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih baru bisa join secara sungguh-sungguh ya, kemarin tinggal-tinggal aja gitu, tapi alhamdulillah sih tugas-tugas dikerjakan ya. Lengkap jadi semua, memang ya? Ternyata ya alhamdulillah. Jadi saya juga menyadari tentang oh anak-anak tuh seperti ini juga gitu Pak ya. Udah yang penting ngumpulin tugas. Sama juga ternyata Bapak Ibu guru ya. Ya baik. Jadi saya kemarin bikin infografisnya itu pakai Canva ya. Bisa share screen Pak ya? Silakan. Boleh share screen. Luar biasa udah pakai aplikasi Canva. Ini berarti guru milenial. Silakan. Boleh di-share. Silakan. Pak Chandra. Ya, sebentar Pak. Dilihat lagi kemarin ngerjainnya enggak di laptop ini sih. Laptop ini saya lagi buka Canva-nya dulu nih, saya download lagi. Jadi saya buat di infografisnya itu pemahaman saya Pak ya tentang keunggulan Indonesia gitu ya dalam bidang agrarianya itu saya tampilkan itu macam-macam prosesi panen di daerahnya itu ya, masing-masing daerah ada metik gitu ya, dari metik itu dari Jawa ya kalau nggak salah ya. Sebentar nih saya tampilkan dulu, belum muncul nih. Itu contoh yang ada di dalam modul belum Pak Chandra? Halo Pak Chandra, itu contoh yang di dalam modul bukan?
Iya. Iya. Ya, Oke. iya betul Pak. Saya jadi yang di modul saya betul Pak. Yang ada di modul saya bikin infografis. Jadi kan mungkin kalau ditampilkan ke anak, jadi anak lebih mudah melihatnya gitu ya, membacanya gitu. Jadi saya hanya merangkum yang ada di modul. Gambar-gambarnya juga saya ambil dari yang ada di modul. Bentar Pak ya, masih muter ini. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Kita tunggu. Kita tunggu. Ya, santai ya. Iya, tidak Makasih, apa-apa. Pak. Oke. Sambil yang belum saya pernah dengar suaranya juga nanti ini ada Ibu Ratna ya. Setelah ini ada Bu Ratna. Saya tidak pernah mendengar suara Bu Ratna. Kemudian ada Bu siapa lagi? Bu Grinsi sudah ya. Bu Desi belum pernah juga ya. Silakan Pak Chandra. Pak Chandranya kemana? Chandra keluar ya? Ya, Pak Kuncoro, Pak Chandranya terlihat di monitor Bapak Ibu. Ya, hilang koneksi, Pak. Hilang koneksi. Ya sudah, sambil menunggu Pak Chandra, kita ke Bu Ratna. Kalau gitu silakan Bu Ratna. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang sudah dibuat kemarin. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah membuat tugas LK3 sumber daya alam negara ASEAN. Di sini saya buat petanya, peta negara-negara ASEAN, kemudian saya buat infografisnya. Saya beri keterangan di dalam gambar ini. Di bawah kali. Seperti ini, supaya anak-anak dapat melihat dengan jelas. Walaupun memang tidak terlalu lengkap, tapi saya ambil ringkasannya saja. Di sini saya tulis pertambangannya seperti apa, kemudian pertaniannya seperti apa gitu. Nanti penjabarannya mungkin ketika saya menjelaskan ke anak-anaknya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratna. Bu Ratna sepertinya ini TK-nya di TK internasional ya. Keren sekali ya infografisnya. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya silakan siapa tadi yang saya minta setelah Ibu Ratna yang belum pernah saya dengar suaranya, ada Ibu Desi sepertinya ya. Bu Desi silakan, Bu Desi. Bu Desi bisa mendengarkan suara saya, Bu? Bu Desi? Assalamualaikum, Ibu Desi. Halo. Ada yang izin ke saya, Pak. Itu apa suaranya nggak kedengaran? Mungkin Bu Desi kali ya. Iya, ini aneh dari tadi kita panggil. Tapi suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, ini Bu Desi sudah kita panggil tapi tidak nyaut-nyaut ya. Ya sudahlah. Pak Chandra sudah bergabung kembali. Silakan Pak Chandra. Iya Pak, siapa? Diputus sinyal ya. Iya, silakan Pak untuk yang infografis yang Bapak buat. Ini luar biasa. Oke, sudah Pak. Menggunakan Canva ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lainnya juga sudah terbiasa menggunakan Canva ya. Ada yang sudah terbiasa menggunakan Canva, Bapak Ibu? Belum. Belum. Harus belajar. Belajar. Canva itu salah satu aplikasi yang bagus sekali ketika Bapak dan Ibu guru ingin membuat ya kayak infografis atau kaitannya dengan gambar-gambar ya. Belum tampil ya Pak ya? Ada gambarnya. Ada gambarnya udah? Belum, Pak Chandra. Belum ya? Pak. Jaringannya mungkin ya? Oh, baru. Bisa jadi. Oh, udah muncul, udah. Oke, sudah muncul. Silakan Pak Chandra. Iya, jadi saya membuat infografis itu tentang 4 ritual panen yang ada di wilayah
Indonesia. Ya, yang pertama Mapa Dendang ya. Mapa Dendang itu ritual panen yang ada di masyarakat Bugis. Yang kedua, ritual panen Serentahun, yaitu yang ada di masyarakat Sunda. Dan yang ketiga, Naik Danggo. Naik Danggo ini ritual panen yang ada di masyarakat di mana nih ya? Nggak kelihatan. Dayak, suku Dayak Kalimantan ya. Dan yang keempat, Metik, yaitu ritual panen yang ada di masyarakat Jawa. Jadi saya tampilkan gaya atau ritual yang ada di kekayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Mungkin di luar sana masih banyak lagi yang contoh-contohnya ada ya. Cuman kalau saya merangkumnya sesuai yang ada di modul aja, infografisnya ringkas seperti ini. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya tampilkan Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Chandra, luar biasa sekali ketika saya meminta untuk mengerjakan di kertas, kemudian Pak Chandra itu selangkah lebih maju menggunakan aplikasi mengerjakannya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Pak Chandra untuk tugas infografis yang sudah dibuat. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, selanjutnya kita akan membahas untuk topik yang pertama. Untuk topik yang pertama kaitannya dengan kurikulum ya, dinamika kurikulum K13 ya. Ketika mendengarkan K13, apa yang terlintas di benak Pak Kuncoro coba? K13 yang terlintas apa Pak Kuncoro? Kompetensi inti, kompetensi dasar, Pak. Oke, textbook sekali ya. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Oke, luar biasa. Kalau Pak Arfan K13, kemudian yang muncul apa di benak Pak Arfan K13? K13 penilaiannya berbeda. Ada aspek baru yang masuk, ada 3 di situ, ada aspek. Biasanya hanya yang sebelumnya hanya aspek pengetahuan dan keterampilan. Di K13 ini ada aspek sikap juga yang dinilai. Jadi iya, dan juga religiusnya ya, KI1, KI2-nya masuk di K13 ini. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu Afiatun, silakan. K13 disebutkan, kemudian Bu Afiatun langsung terbersit di ininya Pak, Ibu. Kalau saya K13 kurikulum 2013 ya Pak yang terbersit di benak saya. Kenapa? Kalau KI3 baru itu kompetensi inti 3 terkait dengan aspek pengetahuan. Itu yang biasa familiar saya dengar seperti itu. Jadi kalau terdengar ke-13, kurikulum 2013 yang terbersit di benak saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Masih jawaban jujur semuanya. Yang lain coba Ibu Nunung. Setelah Ibu Nunung, Bu Nur Laila nanti. Silakan. Silakan Ibu Nunung. K13. Ya. Sama dengan Bu Api. Kalau mendengar kurikulum 2013 pasti yang terlihat itu KI1, KI2, KI3, KI4. Itu Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Nur Laila, silakan Ibu Nur Laila. K13. Yang terbersit adalah penyempurna kurikulum sebelumnya, KTSP. Luar biasa. Beda memang kalau yang memberikan jawaban yang biasanya membuat kebijakan ya. Oke, terima kasih Bu Nur Laila. Selanjutnya ke Pak Heri. Pak Heri silakan Pak Heri. K13. Kemudian yang muncul di benak Pak Heri apa ketika disebutkan K13? Silakan Ya, Pak Heri. Ya, jadi di K13 ini intinya pendidikan penguatan karakter. Oke. Pendidikan karakter yang dikuatkan. Yang lain, Bapak Ibu ada yang ingin mencoba? Pak Chandra biasanya berbeda. Silakan coba. Apa kira-kira? K13. Juga, Pak, sama juga. Ya, jadi K13 kalau saya lihatnya yang di buku itu
pembelajarannya selalu ya yang di buku tema itu modelnya scientific ya, mulai dari mengamati, bertanya, sampai mengambil kesimpulan. Ya, mungkin seperti itu Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih. Ibu Ratna, silakan. Sepertinya ingin berbicara dari tadi. Silakan, apa Ibu? K13. K13, kurikulum terbaru yang sedang bangsa Indonesia coba terapkan dan coba untuk tanamkan ke anak-anak bangsa Indonesia ini, terutama pendidikan karakternya, Pak. Oke. Jadi lebih ke apanya ya? Cara berpikir logisnya. Jadi mempersiapkan anak-anak supaya ke depannya itu siap untuk tantangan yang lebih kreatif, Pak. Jadi cara berpikirnya, Pak, kalau saya ngelihatnya. Oke, cara di benak berpikir. saya kalau saya ngelihat kurikulum K13 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yang lain ada lagi Bapak Ibu? Yang lain ada lagi yang mau, silakan. Ibu Esti, ibu guru senior kita. Silakan Ibu Esti. Sama saja Pak. Ya, Silakan. terima kasih Pak. Saya hampir sama dengan Ibu Nur, yaitu kurikulum 13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, menggantikan kurikulum KTSP 2006. Nah, itu banyak pelajaran yang dirampingkan. Kok dulu ya. Lebih efisiensikan materi pelajaran pada murid-murid SD kita. Satunya Tauhid Adi Maulana. Yang ditambahkan adalah materi matematika. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Esti. Ya, itu tadi merupakan pendapat dari salah satu guru senior yang ada di kelas kita, Bapak Ibu. Kurikulum itu sering kali diasumsikan sebagai panduan, sebagai arahan, sebagai tujuan. Ya. Kemudian ada K13. Banyak yang menyebutkan K13 kurikulum yang belum jelas, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian kurikulum K13 juga ada yang menyebutkan kurikulum yang belum selesai pembahasannya, dan masih banyak lagi, ya. Oke, kaitannya dengan dinamika kurikulum, Bapak Ibu, mohon izin saya share screen, ya. Saya akan share screen kaitannya dengan dinamika perkembangan K13, ya. Sudah dapat terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah bisa disaksikan? Saya belum. Nah, sudah. baru terlihat Pak. Sudah ya. Oke, di sini kaitannya dengan dinamika perkembangan K13 atau kurikulum ya 2013. Kaitannya di sini dengan kebijakan umum ya, pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 sampai dengan 2019. Di sini ada nawacita yang telah tertuang dalam RPJM 2015 kemudian 2019 ya. Isinya apa? Di nawacita tersebut Bapak Ibu, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dan ini tentunya peningkatan kualitas hidup itu salah satu tools, salah satu yang dapat digunakan tentunya dengan pendidikan. Ya, melakukan revolusi karakter bangsa. Tadi beberapa di antara Bapak dan Ibu guru mengemukakan bahwasanya kurikulum K13 tersebut itu fokus pada penguatan karakter bangsa. Karakter suatu bangsa ya akan dapat menjadi akan dapat terlihat ya, akan dapat menjadi kuat apabila pendidikan, apabila kebudayaan berkembang dengan maju ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Itu di dalam nawacita. Yang terakhir di sini kaitannya dengan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia ya. Jadi kemarin pada diskusi kita banyak di antara Bapak dan Ibu guru yang mengemukakan bahwasanya
akhir-akhir ini, ya, mulai dari tahun 2020, kemudian 2021, banyak sekali friksi-friksi yang terjadi, ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita mengerutkan dada, ya. Tidak lagi ada penghargaan terhadap kebinekaan, ya, toleransi, nilai-nilai toleransi yang semakin terkikis dan lain sebagainya, ya. Kemudian untuk yang kebijakan, arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan, di sini jelas Bapak Ibu mewujudkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong, ya. Jadi manusia-manusia Indonesia, ya, yang merupakan anak dari bangsa Indonesia, tentunya diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong, ya. Gotong royong ini kalau kita diskusikan secara lebih detail, ya, gotong royong dulunya merupakan salah satu kebudayaan, salah satu budaya bangsa yang dapat kita banggakan. Ya, akan tetapi akhir-akhir ini masih adakah gotong royong di tempat Bapak dan Ibu guru semua? Masih adakah kebersamaan ketika misalnya akan ada yang membangun rumah, akan ada yang membuat suatu acara, ya? Dan hal-hal tersebut itu sudah semakin semakin hilang, Bapak Ibu. Di dalam arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan, visinya yang tadi di sini penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, ya. Ini saya kira bisa dibaca semua nanti oleh Bapak dan Ibu guru, sampai dengan yang terakhir kaitannya dengan peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, ya. Jadi ada pelibatan publik di dalamnya sehingga sistem tata kelola yang dibuat itu benar-benar dapat mengakomodir, ya, dapat mengakomodir kebutuhan, dapat mengakomodir apa sebenarnya yang harus didapatkan oleh para peserta didik, ya. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi itu arah kebijakan, Bapak Ibu, sebentar ya, sepertinya ada kucing. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Intens suara kucing ya. Mau bantuin Pak Sofian itu, Bu. Sepertinya begitu, Bu Esti. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi break sebentar, ada kucing yang ini ya, yang kelaparan sepertinya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang kedua di sini kaitannya dengan arti pendidikan. Saya kira masing-masing kita, ya, ketika mengaitkan dengan arti pendidikan, maka sosok inilah, ya, sosok beliaulah yang menjadi rujukan, ya, para pakar pendidikan ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan, ya. Beliau di sini, pendidikan itu merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak, ya, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya, ya. Jadi ini merupakan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Di sini diberikan penjabarannya kembali. Pendidikan itu proses pembudayaan, ya. Jadi pendidikan itu juga merupakan kegiatan untuk memanusiakan manusia, ya. Pendidikan juga yang beralaskan garis hidup dari bangsanya, ya, serta banyak sekali definisi-definisi dari pendidikan yang bisa dibuat sebenarnya sederhana sesuai dengan pemahaman masing-masing Bapak dan Ibu guru, ya. Intinya ketika seseorang sudah sudah mendapatkan pendidikan yang layak, maka harapannya
kehidupan yang dijalaninya juga merupakan kehidupan yang layak, kemudian mempunyai budi pekerti, ya, akhlak yang baik juga. Ya. Oke, kemudian selain definisi pendidikan di atas, ini merupakan taksonomi yang saya kira sudah sangat biasa dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru. Ada dimensi kognitif, kemudian ada dimensi afektif, kemudian ada dimensi psikomotor. Ya. Kemudian untuk yang kognitif di sini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu guru semua, ada tahapan evaluation, ada tahapan sintesis, analisis, kemudian ada application, ada comprehension, ada knowledge. Ya. Jadi di tahapan kognitif ini Bapak Ibu guru ada pengetahuan, ada pemahaman, ada application atau implementasi, ada tahapan proses analisis, kemudian ada sintesa, dan ada tahapan proses yang dinamakan evaluasi. Itu dalam taksonomi kaitannya dengan aspek kognitif. Sementara untuk yang afektif Bapak Ibu, characterization by value sets, ada nilai, ada set-set nilai di dalamnya, kemudian ada organizations, ya, ada aturannya, ada nilai valuingnya, ada responding, dan yang terakhir ada receiving. Ya, kemudian untuk yang psikomotor di sini ada non-discursive communications, ya, skilled movement, physical activities, perceptual, basic fundamental movement, sama reflect movement. Ya, itu kaitannya dengan psikomotor. Ya, kemudian yang ketiga, untuk kerangka pengembangan kurikulum 2013, Bapak Ibu, seperti ini untuk kerangka pengembangan kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Di sini dimulai dari SKL, ya. Di dalam SKL itu ada standar isi dan standar penilaian, dan tentunya ada standar proses. Ya, kemudian dari tiga hal ini, ya, ada struktur mata pelajaran, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, kemudian ada RPP, dan ada silabus. Ya, ini merupakan semua hal yang terdapat dalam pengembangan kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Kemudian di dalamnya, ya, di dalam kerangka pengembangan ini ada standar-standar, tentunya Bapak Ibu, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar sarana prasarana, ada standar pengelolaan, dan ada standar pembiayaan pendidikan. Ya, ini untuk kerangka pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi. Kemudian karena di sini untuk K13-nya basisnya itu pada kompetensi, di bawahnya di sini dijelaskan, ya, di bawahnya dijelaskan kompetensi abad 21, ya, kaitannya di sini dengan kemampuan, ya, belajar dan berinovasi. Kemudian selanjutnya ada literasi digital dan ada kecakapan hidup, ya. Kemudian di sini ada karakter. Ya, ini merupakan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para peserta didik atau siswa pada abad ke-21. Ya. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu mata pelajarannya apa, konteksnya di mana. Ya, misalnya di sini untuk yang pembelajaran PPKN, ketika kita kaitkan dengan konteks PPKN itu misalnya untuk yang keberagaman, ya, kemudian kaitannya juga dengan kualitas, ya, kaitannya juga dengan moral, ya, itu bagaimana caranya agar Bapak dan Ibu guru tentunya diharapkan bisa mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan aspek kontekstual, ya. Kemudian untuk yang kompetensinya di sini ada karakter, ada numerasi, ada literasi, ada kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi, ya. Oke, kemudian
di sini di slide ini juga dijelaskan Bapak Ibu, nilai Pancasila itu menginspirasi ide dasar kurikulum ya. Jadi karena dasar negara kita tentunya adalah Pancasila dan dari Pancasila itu terinspirasi ya menjadi ide dasar tentunya untuk pengembangan kurikulum ya. Di sini disebutkan kurikulum membentuk manusia Indonesia yang beragama, cinta bangsa, kemudian memiliki kepedulian, ya, demokratis, ya, kemudian mampu berkontribusi dan membangun masyarakat yang berkeadilan sosial. Kemudian di dalamnya di sini kurikulum mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan yang menempatkan budaya Indonesia sebagai dasar pengembangan pendidikan Indonesia yang mampu dan bermanfaat untuk mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Ya, jadi ketika kurikulum disempurnakan, ketika kurikulum terus berubah, terus diganti ya, terus dilakukan penyempurnaan, itu merupakan amanat juga, itu merupakan apa yang dimaksudkan dalam nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu Pancasila tadi ya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini ada perbaikan dokumen ya. Tadi sudah saya kemukakan perbaikan, kemudian ada penyempurnaan dokumen kurikulum 2013. Di sini dapat dilihat substansinya, permasalahan yang terjadi ketika sudah diimplementasikan kurikulum ya. Di sini ada isu keselarasan ya, ada isu keselarasan antara KIKD dengan silabus dan buku ya. Maka untuk hasil perbaikannya harus ada koherensi ya, harus ada kesesuaian tentunya antara KIKD dan penyelarasan dokumen. Begitu juga untuk yang aspek-aspek lainnya Bapak Ibu. Ya, kemudian hasil perbaikan ya. Kalau yang tadi itu perbaikannya, kemudian hasil perbaikannya di sini keselarasan antara dokumen KIKD, kemudian koherensi vertikal, kesinambungan cakupan, skop dan urutan KD sejak kelas 1 sampai dengan kelas 12. Kemudian ada koherensi horizontal ya, keselarasan cakupan dan urutan KD antar mata pelajaran. Kemudian di sini juga ada penataan kompetensi sikap spiritual dan sosial Bapak Ibu ya, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran PPKN ya. Pembelajaran sikap spiritual dan sosial dilaksanakan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung ya. Oke, kemudian untuk yang hasil perbaikannya seperti ini Bapak Ibu kurang lebih ya. Untuk yang sikap spiritual, sikap sosial, ya, yang lama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, ya, kemudian barunya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk yang mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, sampai dengan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ini untuk yang barunya, jadi sudah dilakukan perbaikan untuk dokumen kurikulumnya. Kemudian, hasil perbaikan dokumen kurikulum 2013 kaitannya dengan penataan kompetensi yang tidak dibatasi, pemenggalan taksonomi proses berpikir. Ya, jadi ini bisa kita lihat Bapak Ibu, kerangka penyusunan KD yang lama ya. Di sini ya dimensi pengetahuannya ya, metakognitif, prosedural, konseptual, faktual ya, itu sesuai dengan ranah ininya ya, sekolahnya, tingkat sekolahnya Bapak Ibu ya. Mulai dari tahapan mengingat ya, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta. Ini untuk yang lama ya, kerangka penyusunan untuk yang KD lama. Sementara untuk yang revisi di sini faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Di sini untuk yang dimensi pengetahuan ya sudah mulai terlihat ada perbedaannya Bapak Ibu di sini pada keluasan dan kedalaman ya, kaitannya dengan
dimensi berpikir maupun dimensi pengetahuan dari level untuk tingkatan SD, SMP maupun SMA atau SMK. Kemudian selanjutnya yang menarik sebenarnya dalam kurikulum K13 itu ada pemberian ruang kreatif bagi guru, ya. Silabus yang disiapkan pemerintah merupakan salah satu model untuk memberi inspirasi, ya. Jadi ada ruang-ruang improvisasi di dalamnya sehingga Bapak dan Ibu guru dapat mengembangkan silabus sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan peserta didik yang dihadapi. Ya, kemudian selanjutnya dalam pembelajaran tematik khususnya untuk jenjang sekolah dasar, guru dapat mengembangkan tema dan subtema sesuai dengan konteks yang relevan. Ya, dan ini sangat sangat bermanfaat Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Kenapa? Karena kemarin sudah saya jelaskan masing-masing kelas, masing-masing sekolah itu mempunyai cara atau pendekatan yang tentunya berbeda-beda. Sehingga ya tema dan subtema yang akan diangkat ketika proses delivery atau proses ketika Bapak dan Ibu guru mengajarkan suatu topik atau materi itu tentunya harus disesuaikan, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada 5M merupakan kemampuan proses berpikir yang perlu dilatihkan secara terus-menerus melalui pembelajaran agar siswa terbiasa berpikir secara saintifik. Tadi sudah disebutkan saintifik itu juga merupakan salah satu fokus utama yang ada pada K13, ya. Kemudian 5M bukanlah prosedur atau langkah pembelajaran, ya. Maaf Pak Sofyan, saya maaf, jaringannya Pak. kurang bagus Audionya ya. tuh kayaknya. Iya, saya kira saya aja. Pak, suaranya Pak. Iya. Mohon maaf Pak Sofyan. Tapi tampilannya sih tidak terkendala, hanya suara Terpatah-patah gitu loh, aja. Pak. Iya. Share screen-nya sih tampilannya tidak masalah, hanya audionya betul. Sinyal ini saya ya. Sinyal di kampus seperti kalau sekarang bagaimana? Sudah cukup jelas? Halo? Sekarang? Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan silahkan sekali lagi kalau misalnya tidak. Mulai lagi, Pak. Mulai lagi, Pak. Mulai lagi, maaf Pak Sofyan. Kenapa ini? Kamera Bapak juga nge-freeze tuh kayaknya. Kamera saya nge-freeze. Pak Sofyan gambarnya berhenti. Sinyalnya lagi down kali ya, Pak. Halo, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Bisa Pak, suaranya ya udah Pak. Oke, itulah berarti memang sinyalnya mungkin sedang kurang bersahabat ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ada penumbuhan pendidikan karakter. Ini poin yang kelima Bapak Ibu ya. Oke, poin yang kelima di sini sudah dihilangkan ya. Pembelajaran yang bermakna, ekosistem dan budaya sekolah yang sehat, kemudian guru sebagai panutan atau role model ya, kemudian lingkungan keluarga dan masyarakat yang memperkuat penumbuhan nilai-nilai karakter dan budi pekerti anak ya. Penumbuhan nilai bukan sekedar mata pelajaran ya. Ini harus dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi ketika masing-masing Bapak dan Ibu guru mengajarkan tentang suatu topik atau suatu tema ya, jadi harus ada nilai-nilai di dalamnya yang disisipkan ya. Di sini dijelaskan ada explicit curriculum, kemudian ada hidden curriculum ya, kemudian ada co-kurikuler dan ada ekstrakurikuler. Ya, jadi itu merupakan hal-hal yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu guru ketika mendelivery atau ketika menjelaskan topik atau bahasan kepada para peserta didik. Kemudian selanjutnya untuk yang tahapan internalisasi nilai-nilai karakter ya, ini ini saya kira
tidak terlalu banyak berubah kaitannya dengan proses mengetahui, memahami, kemudian menerima, melakukan, membiasakan sehingga menjadi karakter. Ya, ini merupakan tahap yang paling tinggi yang kita harapkan dari hasil proses pendidikan yang diikuti oleh para peserta didik. Ya. Kemudian untuk taksonominya di sini bisa dilihat ada receiving, ada attending, ya, ada responding, ada valuing, ada organizing. Selanjutnya di sini sampai menjadi characterizing. Ya. Oke, beberapa contoh nilai-nilai karakter di mata pelajaran untuk yang mata pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu, ya, kompetensinya mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajuan masyarakat Indonesia. Ya, untuk nilai Pancasilanya di sini ada ketuhanan, ada kemanusiaan, kemudian ada persatuan, tanggung jawab dan juga peduli. Kemudian untuk yang mata pelajaran matematika ini Bapak Ibu, dan pembiasaan dan peneladanan. Ya, oke, di dalam modul yang sudah saya share kepada Bapak dan Ibu guru, tentunya sudah membaca ini kaitannya dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015, penumbuhan budi pekerti. Ya. Kemudian di sini juga ada contoh kearifan lokal, ya. Kemudian di sini ada Gayo, ada Toraja, ada Wakatobi, ada Bali, ada Jawa. Ya, itu untuk yang contoh kearifan lokal. Kemudian beberapa ilustrasi untuk best practice-nya, untuk yang praktik baiknya di sini, menghargai keberagaman di sekolah seperti yang ada di Yayasan Sultan Iskandar Muda Medan. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat adem sekali ya Bapak Ibu di sekolah tersebut. Di sampingnya ada masjid atau musola sekolah, kemudian di sampingnya lagi ada tempat beribadat untuk yang siswa-siswa yang beragama Kristen, ya. Jadi ada toleransi yang luar biasa, ya, menghargai keberagaman di dalamnya. Kemudian, ya, ilustrasi praktik baiknya juga di sini pada kegiatan pramuka, Bapak Ibu, ya. Di sini pramuka dapat mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kemudian di sini ada upacara bendera, ya. Ini juga merupakan ilustrasi contoh praktik baik, ya. Dan ini yang beberapa tahun belakangan itu sering sekali mungkin didengar oleh Bapak Ibu guru semua, ada warung kejujuran, ya. Jadi ada warung kejujuran melatih para siswa atau peserta didik dari semenjak sekolah dasar mereka sudah berani untuk menjadi sosok-sosok yang jujur, ya. Oke, Bapak Ibu, dan penutupnya di sini dikatakan the successful implementation of a curriculum framework relies not simply on the policy or regulatory practice but also on educators, ya. Jadi keberhasilan dari setiap kerangka kurikulum, ya, tidak semata-mata tergantung pada kebijakan, ya, atau yang membuat kurikulum tersebut, ya, akan tetapi juga, ya, but also on educators, akan tetapi itu juga merupakan tanggung jawab dari para pendidik, ya. Their interpretations, knowledge and understanding of the framework and their ability to apply to their pedagogical practice, ya. Kemampuan dari para guru, Bapak dan Ibu guru untuk menginterpretasi, ya, memahami kerangka kurikulum tersebut, ya, sehingga proses pembelajaran yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan kita bersama untuk meningkatkan tentunya kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Kemudian di sini diakhiri dengan setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, ya. Kemudian Kejar Dewantra, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup
kekayaan negara. Jadi itu terakhir penutupnya Bapak Ibu dari Ki Hajar Dewantara. Oke, dari apa yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu kaitannya dengan paradigma ya, perkembangan K13, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan langsung ke soal-soal HOTS. Dan ini saya stop dulu.